Halo, apa kabar kalian semua? Teman-teman pekerja migran Indonesia, terutama yang ada di Hong Kong. Hari ini saya ingin cuap-cuap lagi tentang pekerja migran. Tetapi ini saya ingin membicarakan atau mencuap-cuap tentang kegoblokan-kegoblokan pekerja migran yang terlalu bucin dengan cinta-cinta. Dan ini ada kejadian. Saya bertemu teman di sini yang sekompleks di sini. Dia bertemu saya saat mau ke pasar atau iya, pokoknya antara pasar dan sekolah kita ini dekat gitu. Terus bercerita gitu, kamu kirim, kita bahas tentang kirim mengirim uang gitu. Kirim uang, selain di apa namanya, Chandra itu di mana ya bagus. Saya ya langsung bilang ya oke, kirim aja di aplikasi itu gitu ya. Oh, nggak ada aplikasi. Kan saya tuh orangnya suka kepo ya, dikit bertanya. Saya bilang, oh kamu mau kirim uang buat anakmu? Saya tuh cuman kirim, kalau kirim uang gitu karena aplikasi saya lagi error. Saya sering kirim ke teman saya bilang gitu. Karena kekepoan saya itu tinggi, saya bilang kamu kok kirim ke anak, karena saya berpikir gini, kalau ke anak kasihan loh. Uh, Cari gimana caranya, karena kita sekompleks ini. Nanti saya bilang ke teman saya gitu kan, dia tinggal tut aja, terus nanti temanku yang kirim gitu. Enggak, mau kirim buat apa namanya, pacarnya. Atau saya tanya lagi, pacar atau suami? Belum kawin sih mbak, tapi saya bantuin gitu bisnisnya. Kan saya ini ada traumatik tentang penipu-penipu gitu ya. Nah, ini udah agak emosi saya dengar. Saya agak-agak emosi gitu loh. Kok belum pacar dirimu udah mau jadi support sistemnya gitu. Nggak apa-apa sih kalau pacaran, terus mau jadi support system yang saling memberikan dukungan secara apa ya, talk gitu, bicara atau apa ya, udah bisa gitu saling menguatkan. Tapi kalau uang, belum tentu say gitu ya. Jadi saya bilang, saya tanya lagi, pacar atau suami? Belum kawin kak, belum kawin mbak, tapi kita tuh udah, jadi saya tuh kalau balik ini akan kawin sama dia. Dalam hati ya, karena memang ini udah banyak kejadian, dalam hatiku gini, gak ada traumanya nih orang-orang ya, gak ada traumanya gitu ya, tetap aja bodoh dipelihara gitu. Terus saya lihat juga situasi orang, saya terus ngomong, mbak, saya lihat sih badannya agak besar gitu kan, tapi mungkin dia masih muda gitu. Saya bilang, kalau kamu udah memberikan seperti itu, kalau udah jadi suami, terus kamu ada anak di rumah, kamu kirim uang ke suamimu untuk anak-anak, it's okay. Kalau cuma pacaran, terus kamu support dia dengan masalah finansial, goblok. Udah kawin aja. Itu kejadian-kejadian kan banyak, yang udah bangun rumah di atas tanah mertua, akhirnya saking jengkel dibongkar lagi kan. Ini saking saya tidak bisa menahan lagi, itu saya udah pak gitu ya. Saya langsung bilang, mbak maaf ya, saya ini nggak mau campur gitu urusanmu, tapi saya mau bilang ke dirimu, janganlah terlalu apa ya, kalau sayang-sayang, tapi kalau udah kirim-kirim uang, kita nggak tahu ke depan seperti apa begitu ya. Manusia bisa berubah. Kamu udah support, dan akhirnya tidak ada nol besar. Kamu pulang, kamu dijanjikan mau kawin. Dalam mbak, fokus aja. Kalau dia merasa kamu jahat, kamu nggak support dia, it's okay gitu ya, maksud saya gitu. Terus dia bilang gini, enggak, kita udah lama kok, udah sekitar berapa tahun, 3 atau 4 tahun, dia bilang itu, aku udah lupa kemarin itu, pokoknya udah berjalan beberapa tahun. Terus kamu udah pernah pulang? Belum sih mbak, tapi kita nih udah berencana mau kawin. Kalau jadi saya kirim itu untuk buka-buka usaha kecil-kecil gitu. Di sini saya hanya mau bilang, jangankan baru pacaran ya, keluarga aja yang mau pinjam uang ya, apa namanya, kakak beradik gitu ya,
yang udah serumah gitu. Dulu pernah satu piring berdua bersama kakak adik gitu, nggak ada uang kita bisa hidup menderita bersama. Ini yang orang kamu baru kenal 4 tahun 3 tahun gitu, yang nggak sedarah, tiba-tiba kamu support system gitu ya. Aduh, saya terus bilang, terserah mbak, pokoknya saya hanya memberikan saran aja, jangan terlalu berlebihan. Mendingan uang kamu keep aja begitu ya, daripada kamu kasih. Pokoknya ini goblok buat saya, karena dia nih belum, dalam hati saya gini, belum ngerasain loh kalau dibohongin ya. Belum anda, pokoknya begitu. Jadi akhirnya perdebatan itu bukan perdebatan, dia pokoknya saya ngoceh-ngoceh, mbak jangan mbak, udah kan. Itu gimana ya perasaannya, yang tadinya cuman mau nanya gimana cara kirim uang, selain di Chandra yang jauh, harus kan dari tempat kita itu kan harus naik Siupa gitu, mini bus atau bus apa gitu kan, atau bisa jalan tapi agak jauh gitu, sekitar ya 20 menit. Dan apa namanya, saya percaya pasti dia jengkel, saya bilangin seperti itu. Pasti jengkel dong, lagi cinta-cinta membara gitu, terus di oce-ocehin kan. Saya terus, maaf ya mbak, saya cuman bilangin, ini udah banyak kejadian, kita udah lihat banyak di sosial media yang bangun rumah akhirnya dibongkar. Udah kawin pun hati-hati, udah kawin pun safe. Rumah kamu itu bikin nama kamu, tanah kamu bikin nama kamu, biar kalau ke depan suamimu seperti apa, dia yang pergi, kamu tetap stay gitu. Ini saya ajarin karena itu yang saya lakukan sampai saat ini. Dan walaupun saya sudah menjadi pekerja migran, aset saya masih ada begitu. Walaupun saya udah cerita di vlog-vlog sebelumnya bahwa saya ini selalu menjadi pekerja migran, seorang pengusaha lah begitu, tapi bangkrut dan mulai dari nol lagi gitu. Tapi saya tetap ada tanah, saya tetap ada rumah. Karena apa? Itu yang saya lakukan dari dulu gitu. Apa-apa nama saya, beli tanah itu nama saya gitu, sertifikat nama saya nggak pernah kasih nama suami, mantan suamiku gitu. Dan mantan suamiku udah almarhum gitu ya. Dan ya sempat merit yang kedua, tapi gagal, dia pergi aja. Yang penting itu kan rumah saya, kamu cuma datang, begitu maksudku ya. Mungkin ini karena trauma saya gitu ya. Tapi buat anda yang kerja di Hong Kong atau di mana aja kalian ya, saya mau memperingatkan, don't stop it. Jangan terlalu bucin, kasih uang, kita yang harus dikasih uang gitu ya. Oh ya jengkel aja gitu akhirnya si mbaknya ya. Terus iya gitu, iya pergi dulu ya. Dalam hatiku, entahlah kamu mau denger atau enggak, terserah, yang penting aku udah bilangin gitu ya. Terserah aja mau denger atau enggak, pokoknya seperti itu. Ini aneh ya, belum kawin udah kasih uang, belum kawin udah kirim uang, gila. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin masih single kayaknya dia tuh. Saya nggak terlalu tanya kamu udah pernah kawin atau gimana gitu. Pokoknya intinya baru pacaran udah dikasih uang, kirim uang. Kan goblok tuh. Kita susah-susah di sini cari uang. Sebenarnya cari uang di Hong Kong itu tidak susah, perasaan aja. Karena kan kita tinggal sama orang ya, korban. Lebih kepada korban perasaan, bukan capek kerja kayak saya nih. Nggak ada capek-capeknya saya tuh. Bosku udah pergi ngantarin anaknya ke taekwondo, ini saya bikin video. Santai dong, 2 jam, kadang mereka 2-3 jam di luar. Saya punya kesempatan. Dan kalau mau bilang susah, enggak juga. Kalau ada yang bilang, majikan saya kan begini begitu, tapi kan kamu nggak kerja di kebun gitu. Ya udahlah, bukan bahas itu, tapi bahas kegoblokan dan kebucinan dari pekerja migran yang ada di luar negeri. Kan mereka pikir kita make money, it's banyak money di sini gitu ya. Gitu ya. Jadi buat kalian, don't stupid about love, cinta dan bucin itu. No way. Okay? Bye bye. God bless.